semua bilangan bulat berpangkat 0 itu bernilai 1. Namun A, bilangan itu sendiri tidak boleh sama dengan 0. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Silvi di utahtinta.com. Kali ini kita akan membahas video mengenai bilangan berpangkat. Baik, apa sih bilangan bulat berpangkat itu? Bilangan berpangkat ini adalah bentuk pengulangan dari perkalian dengan bilangan bulat yang sama. Oke, misalkan kakak kasih contoh ya. Ada bentuk pengulangan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, banyak sekali. Apa kalian akan cukup menuliskan seperti itu? Misalkan 5 kali 5 sebanyak 10 kali. Nah, untuk mempersingkat penulisan itu, maka adalah ini bilangan berpangkat ini. Jadi kita cukup menuliskan 5 pangkat 10. Dituliskan seperti itu, di mana angka 5 sendiri itu merupakan basis, sedangkan 10 itu merupakan pangkat atau eksponen. Untuk bilangan berpangkat ini, itu terbagi menjadi 3. Ada bilangan berpangkat bulat positif, di mana pangkatnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada bilangan bulat berpangkat 0, dan yang ketiga adalah bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dan sifat-sifat sama beserta contoh-contohnya. Oke, cek. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bilangan berpangkat adalah bentuk pengulangan dari perkalian bilangan yang sama. Misalkan ini tadi akan menjelaskan ada 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini adalah bentuk perkalian dari satu bilangan. Bagaimana kalau misalkan ada dikali lagi 10 kali 10 kali 10 dan kalau kalian akan menuliskan bilangan seperti ini. Nah, maka dari itu di sini adalah bilangan berpangkat, di mana akan mempersingkat penulisannya dari sini bisa dituliskan 5 pangkat 7, di mana 5 di sini adalah basis, sedangkan 7 ini adalah pangkat, atau kalau kalian sering mendengar kata eksponen. Ada yang namanya bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif itu misalkan seperti tadi. Yang pertama ada bilangan pangkat positif. Misalkan di sini ada contohnya 5 pangkat 7 tadi, atau 10 pangkat 8, atau 11 pangkat 9. Nah, ini pangkatnya itu harus lebih besar sama dengan 0, baru dikatakan bilangan pangkat positif. Kemudian ada bilangan berpangkat negatif. Misalkan kalian sering mendengar 8 pangkat 3 negatif 3, 9 pangkat negatif 5, atau ada juga 1 pangkat 10 negatif 5. Nah, seperti itu. Pangkat di sini harus, bukan harus, tapi kurang dari 0. Kemudian ada lagi bilangan berpangkat 0. Ya, ada bilangan berpangkat 0. Itu seperti apa? Iya, sama aja. Semua bilangan bulat yang berpangkat 0, semua bilangan bulat yang berpangkat 0, misalkan ada 3 pangkat 0, 100 pangkat 0 juga, atau 1000 pangkat 0, semua bilangan yang berpangkat 0 kecuali
bilangan 0 itu sendiri bernilai sama dengan 1. Jadi khusus untuk 0 adalah semua bilangan berpangkat 0, itu bernilai 1. Namun A, bilangan itu sendiri tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kalian menemui bilangan berapapun 1000 pangkat 0 seperti tadi, atau 1 juta pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau misalkan kalian bingung, biasanya ada di soal persamaan, ada 0 pangkat 0, itu nilainya bukan 1, tapi kalau 0 pangkat 0 itu nilainya adalah 0. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau misalkan ada 0 pangkat 0 itu nilainya bukan 1, tapi 0. Ada beberapa sifat dari perpangkatan. Ada sifat bilangan pangkat. Sifatnya untuk yang pertama, di mana A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi perpangkatannya itu ditambah. Misalkan contoh, kakak di sini punya 11 pangkat 5 dikali 12 pangkat 11 pangkat 5 dikali 11 pangkat 12 itu sama dengan 11 pangkat 5 ditambah 12. Jadi pangkat di sini itu sama dengan ditambah untuk perkalian bilangan berpangkat. Asalkan basisnya, syaratnya basisnya ini harus bernilai sama. Jadi tidak bisa kalian kalikan, tidak bisa kalian tambahkan pangkatnya kalau basisnya di sini bernilai berbeda. Ada di sini 11 pangkat 5 dikali 12 pangkat 12. Nah, seperti ini tidak bisa kalian kerjakan, tidak bisa kalian sederhanakan karena memiliki basis yang berbeda. Kecuali jika ada contoh lagi. Di sini ada bilangan 3 pangkat 5 dikali 27 pangkat 3. Jika kalian telusuri, jika kalian paham soal seperti ini, itu hanya mungkin membutuhkan triki saja, karena di sini bisa kalian sederhanakan. 3 itu adalah dasar atau bilangan prima dan tidak bisa untuk dibagi lagi. Tapi 27 itu termasuk bilangan perpangkatan, yaitu pangkat 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi bisa kalian sederhanakan kalau sudah begini. Oke. Nah, karena basisnya sudah sama, maka kalian bisa selanjutnya menjumlahkan pangkatnya. Untuk pangkat seperti ini kita akan bahas di sifat selanjutnya, karena masih ada sifat yang berkaitan sama soal seperti ini. Tapi dasarnya adalah kalian harus paham jika untuk menjumlahkan pangkat atau pada soal perkalian bilangan berpangkat ini, nilai basis itu harus sama. Oke, kalian ini sifat yang pertama. Kemudian ada sifat yang kedua. Jika di sini ada perkalian, maka tentunya ada pembagian dong. Kalau untuk pembagian, misal kakak punya A pangkat M dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kebalikan dari bilangan yang sifat bilangan yang pertama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan pengurangan dari pangkat itu sendiri. Konsepnya sama dengan penjumlahan
nilai basis atau nilai dasarnya itu harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya di sini ada 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 3. Berarti tinggal dikurangi aja. 6 pangkat 7 dikurangi 3. Karena di sini basisnya sudah sama, sehingga pangkatnya tinggal dikurangi aja. Jadi pangkat 4. Sama seperti ini. Misalkan ada soal 6 pangkat 7 dibagi dengan 216 pangkat 2. Ini tinggal triki aja. 6 pangkat 7 dibagi 216 itu sama dengan 6 pangkat 3. Kalian kasih kurung 2. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa sederhanakan karena basisnya sudah sama. Oke, contoh yang ketiga, misalkan kita punya variasi di mana ada angka dan juga ada variabel A, B, dan C. Sederhana saja, kalian jangan berpikir ruwet bagaimana bisa digantikan, bagaimana bisa disederhanakan dengan sifat-sifat yang ada. Ini dalam kurung berpangkat 4. Oh, berarti bisa memakai sifat yang ketiga. Kita bisa sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat 4 kali C pangkat 4. Karena semua bilangan yang di dalam kurung memiliki bilangan berpangkat, berarti dia adalah pangkat itu sendiri. Kemudian dikali 3 per, ini sama, B pangkat 3, C pangkat 3. Kemudian B pangkat 3 per 27, berarti kita bisa mecah nih. 3 pangkat 3, A pangkat 5. Kita bisa sendirikan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Oh, ini ada koefisien, kita kumpulkan sama koefisien terlebih dahulu. 3 dibagi 3 pangkat 3. Kemudian yang A pangkat 4, mana lagi A, oh ada di sini nih, ada A pangkat 5. Kemudian yang B pangkat 4, oh ada perkalian, B pangkat 3 per yang bawah ada B pangkat 3. Oke, sekarang yang C pangkat 4 per C pangkat 3. Kalau sudah gini, kalian bisa sederhanakan. 3 ini pangkat 1 toh, berarti sama dengan 1 dikurangi 3. Kemudian untuk A berarti ada 4 dikurangi 5. B 4 ditambah dulu, ditambah 3, kemudian dikurangi 3. Kalian urutkan saja biar kalian lebih mudah. Ada C pangkat 4 dikurangi 3. Maka taruh sini ya. 3 pangkat negatif 2. 1 kurangi 3 toh. Kemudian ada A pangkat negatif 1. Kemudian ada B 4 ditambah 3, 7 kurangi 3, 4 lagi. Yang C ada 1. Nah, balik ke sifat bilangan berpangkat negatif. Pangkat negatif tadi bisa kita balik. Kalau dia ada di bagian atas, berarti kita lihat yang positif dulu. Ada B pangkat 4, C pangkat 1. Ini untuk 3 dan A kita bisa pindah ke bawah jadi 3 pangkat 2 dan A pangkat 1. Atau bisa kita tulis lagi, bisa kita sederhanakan. 3 pangkat 2, 9 A.
Nah, jika ada A dikali B pangkat M, pangkat bilangan yang sama, maka bisa dijabarkan sebagai A pangkat M dan B pangkat M. Oke, misal kakak punya contoh nih. Di sini kalian lihat dasarnya itu berbeda, A dan B, berarti mempunyai dua bilangan yang berbeda. Contohnya ada 4 kali 5 berpangkat 3. Itu sebenarnya bisa kalian 4 kalikan 5 terlebih dahulu, tapi kadang soal nggak sesimpel itu. Misalkan di sini, kalau di sini kondisinya itu sama dengan 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, jadi bisa dijabarkan seperti ini. Tapi terkadang soal nggak sesimpel ini. Ada yang namanya, misalkan soal berbentuk aljabar, misalkan ada 4Y pangkat 3. Nah, di sini kan sama, dia mempunyai basis yang berbeda, 4 dan Y. Hanya saja di sini bentuknya aljabar. Maka ini bisa disederhanakan atau bisa dijabarkan menjadi 4 pangkat 3 dikali Y pangkat 3, seperti itu. Kalau untuk soal yang sesimpel ini, kalian bisa 4 dikali 5 terlebih dahulu, boleh. 4 kali 5 baru dipangkatkan 3, boleh. Nah, kalau misalkan soalnya berbentuk aljabar seperti ini, maka kalian perlu menjabarkan terlebih dahulu. 4 pangkat 3, Y pangkat 3. Kemudian ada lagi, kalau ini perkalian, pasti ada kawan permainannya, ada A per B berpangkat M. Sama konsepnya, yaitu A pangkat M per B pangkat M. Contohnya ini sama. Oh iya, untuk bilangan pembagian atau bilangan berpangkat pembagian, nah nilai B di sini karena dia berbentuk pecahan, maka B tidak boleh sama dengan 0. Sama seperti tadi, untuk yang sifat yang kedua, nilai bawah atau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 karena hasilnya nanti tidak akan terdefinisi. Misalkan di sini ada 4 per 5 pangkat 3, berarti sama dengan 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3, asalkan pangkatnya sama. Berarti ini dia mempunyai nilai pangkat yang sama. 4 juga punya pangkat 3, 5 juga punya pangkat 3. Nah, guys, itu tadi adalah penjelasan mengenai bilangan bulat berpangkat. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan update selalu video-video terkait pojok materi atau kreatif lainnya, atau mungkin tahukah kamu, sehingga kalian dapat informasi-informasi terbaru yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Oke, jangan lupa tonton video-video sebelumnya sini ya, kanan atau kiri. Demikian penjelasan dari kakak, demikian video ini. Terima kasih untuk dukungan kalian dan salam dari Saban sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.